semuanya, selamat datang di video kami. Pada video kali ini kami akan membahas dua materi penting dalam ilmu komunikasi, yaitu peran komunikator dan Johari Window, serta gangguan pesan dalam proses komunikasi. Dua materi ini berkaitan dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, organisasi, maupun komunikasi interpersonal. Bisa jelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan komunikator? Komunikator, ia yang memulai proses komunikasi. Komunikator juga bertanggung jawab dalam menentukan pesan, memilih kata, menentukan media, dan juga mengatur cara penyampaian pesan. Berarti komunikator itu bukan cuma orang yang berbicara, tapi juga pengarah komunikasi ya? Nah, betul banget. Pesannya tersampaikan dengan baik, itu tergantung komunikatornya yang menyampaikan pesan. Kalau komunikator tidak menjalankan perannya dengan baik, kira-kira apa sih dampaknya? Nah, dampaknya itu bisa ada miskomunikasi, terus bisa juga terjadi konflik dari miskomunikasi itu. Oh, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Johari Window. Zahra, bisa jelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan Johari Window? Johari Window adalah model komunikasi untuk bisa memahami diri kita sendiri. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada open area, hidden area, blind area, dan unknown area. Emang apa hubungannya Johari Window sama komunikasi yang efektif? Nah, semakin luas open areanya, semakin efektif komunikasinya. Jadi keterbukaan diri kita sendiri dan juga memberi umpan balik dari orang lain. Contohnya, kita ngerasa nih udah ngomong dengan nada yang biasa aja, tapi orang lain tuh nganggap kita galak. Itu termasuk area buta gak ya? Bener banget Najwa, jadi itu termasuk blind area. Kalau kita mau menerima masukan dari orang lain, kita harus memperkecil blind area kita. Terima kasih infonya. Tadi tugas kita maksudnya kayak gimana sih? Itu kayak tadi. Ini sih gak segala. Wah, aku gak galak. Aku cuma biasa aja. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Apa itu gangguan pesan? Gangguan pesan adalah kondisi ketika proses komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pesan yang disampaikan tidak tersampaikan secara efektif. Gangguan ini bisa terjadi di mana aja ya? Iya, benar banget. Bisa terjadi pada komunikator, media, maupun komunikan. Misalnya, terjadi gangguan kepada emosi, gangguan terhadap bahasa, gangguan alat, atau gangguan interpretasi. Nah, betul banget. Ada salah satu contohnya, yaitu kalau orang lagi emosi, dia tuh tahu nih apa yang mau disampaikan, tapi karena dia lagi emosi, jadi dia tuh nggak bisa menyampaikannya dengan baik. Nyebelin banget sih, dia tuh nyebelin, tapi nyebelinnya ya gitu deh, pokoknya nyebelin. Itu dia contoh saat emosi tidak bisa diungkapkan. Atau saat komunikasi lewat chat, pesan kita dibaca tapi ditafsirkan beda oleh penerima. Kok Fadia jawabnya gitu banget sih? Kedengarannya nggak excited. Sebenarnya dia mau nggak sih main sama aku? Atau cuma ikut aja biar nggak enak nolak? Oh, ternyata dia punya pendapat juga. Berarti bukan cuma ngasal jawab ya.
Mungkin tadi dia cuma nggak mau maksa. Ternyata dia emang mau kok. Aku aja yang terlalu mikir macem-macem. Benar, di situ bisa terjadi misunderstanding atau miscommunication. Kalau kita hubungkan, apa kaitan peran komunikator, Johari window, dan gangguan pesan? Kesadaran diri sebagai komunikator membantu kita memahami bahwa potensi gangguan berasal dari diri kita sendiri. Dengan mempelajari teori Johari window, komunikator dapat memperbaiki cara menyampaikan pesan dan juga mengurangi kesalahan dalam penyampaian pesan. Jadi, semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kecil kemungkinan gangguan pesan tersebut terjadi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa komunikator memiliki peran sentral dalam komunikasi dan kesadaran diri melalui Johari window membantu meningkatkan efektivitas komunikasi. Komunikasi yang baik berasal dari pemahaman diri sendiri. Dan diakhiri dengan pemahaman terhadap orang lain. Selain itu, memahami gangguan pesan bisa membuat kita lebih waspada terhadap potensi kegagalan komunikasi. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, sampai jumpa.